Pernah lihat nggak lautan kontainer warna pink ngejreng begini? Mungkin di pelabuhan atau pas lagi di jalan tol. Nah, ternyata di balik warna yang super mencolok ini, ada sebuah strategi global miliaran dolar yang lagi diam-diam mengubah cara dunia berdagang. Ya, perusahaan di balik warna magenta ini adalah Ocean Network Express atau kita sebut aja ONE. Warna khas mereka ini emang bikin gampang diingat, tapi cerita sebenarnya bukan soal warna. Ini adalah kisah tentang ambisi, pertumbuhan, dan pertaruhan yang luar biasa besar. Coba deh lihat data dari Alphaliner ini. Ini gila banget, cuma dalam setahun terakhir, pangsa pasar ON di rute intra-Eropa itu meroket dari cuma 1% jadi hampir 3%. Kedengerannya mungkin kecil ya, tapi di industri perkapalan yang super kompetitif, ini tuh lompatan raksasa. Pertanyaannya, gimana caranya? Apakah ini cuma hoki doang? Atau jangan-jangan memang ada rencana besar yang lagi dimainkan di balik layar? Yuk kita bedah bareng-bareng rahasianya. Well, jawabannya ini sama sekali bukan kebetulan. Kesuksesan mereka di Eropa itu cuma satu kepingan puzzle kecil dari sebuah rencana induk raksasa yang mereka sebut One 2030. Ini adalah visi mereka untuk masa depan, dan visi ini didukung oleh investasi puluhan miliar dolar. Oke, jadi ini dia pilar-pilar utama dari strategi mereka. Pertama, pertumbuhan yang berkelanjutan. Terus mereka mau perluas armada dan layanan biar jangkauannya makin luas. Ada juga transformasi hijau dan digital, karena ini soal masa depan. Lalu, investasi di sepanjang rantai nilai global, biar kontrolnya lebih kuat. Dan yang paling penting, fondasi keuangan yang kuat, biar tahan banting kalau ada badai. Jadi ini bukan sekedar beli kapal baru, ini pendekatan yang menyeluruh. Dan kalau kita ngomongin komitmen, skalanya itu masif. Bayangin, lebih dari 25 miliar dolar. Itu direncanain cuma buat bisnis inti mereka loh, perkapalan peti kemas. Angka ini nunjukin kalau mereka nggak cuma mau bertahan, tapi mereka mau dominasi pasar. Tapi nggak berhenti di situ. Mereka juga siapin lagi potensi 10 miliar dolar buat investasi di area lain di rantai pasok. Ini langkah cerdas buat diversifikasi dan biar mereka punya kontrol lebih atas seluruh proses pengiriman, dari pabrik sampai ke depan pintu rumah kita. Terus, semua investasi ini wujudnya jadi apa sih? Target mereka itu armada sebesar 3 juta TEU di tahun 2030. Buat yang belum tahu, TEU itu gampangnya ukuran standar buat satu kontainer. Kenapa angka 3 juta ini penting? Ya karena ini soal skala. Makin banyak yang bisa diangkut, makin murah biayanya per unit. Susah banget buat ditandingin sama kompetitor. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu pilar yang paling krusial dalam rencana mereka, keberlanjutan. Dengan tekanan global soal dekarbonisasi, ini tuh udah bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Dan ONE kelihatannya nanggepi tantangan ini dengan sangat serius. Perbedaannya jelas banget. Di satu sisi kita punya bahan bakar kapal konvensional yang kotor dan berbasis fosil. Di sisi lain, ini dia masa depan yang lagi dijajaki ONE, bahan bakar alternatif kayak metanol dan amonia. Bahan bakar inilah yang punya potensi buat membawa mereka mencapai target emisi nol bersih di tahun 2050. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, mereka udah ambil langkah nyata dengan mesen 12 kapal yang bisa pakai metanol. Plus, mereka baru aja dapat persetujuan prinsip buat desain kapal bertenaga amonia. Ini tuh semacam lampu hijau yang penting banget dalam pengembangan teknologi kapal generasi baru, nunjukin kalau mereka ada di barisan terdepan. Dan buat mastiin ini bukan cuma isapan jempol, coba dengerin deh kata salah satu bosnya, Koshiro Waike. Dia negasin kalau amonia itu prioritas utama. Ini sinyal yang jelas banget kalau dorongan ke teknologi hijau datang langsung dari pucuk pimpinan. Tapi, strategi ONE ini nggak cuma berhenti di tengah laut. Yuk kita lihat gimana mereka memperluas kerajaannya dengan mengendalikan lebih banyak bagian dari rantai pasok global. Jadi bukan cuma soal perjalanan di atas kapal aja. Mereka tuh pintar, investasinya di infrastruktur fisik, yaitu terminal pelabuhan. Dengan punya kaki di tempat-tempat penting kayak Jakarta, Rotterdam, sama Amerika, mereka jadi punya kendali lebih atas pergerakan kargo dari awal sampai akhir. Ketergantungan ke pihak lain jadi berkurang. Nggak cuma fisik, di sisi digital mereka juga ngebut. Lewat proyek baru namanya Quavio di Vietnam, mereka pakai kecerdasan buatan buat ngatur logistik. Coba bayangin, AI yang bisa cariin rute paling cepat dan paling murah. Nah, ini cara lain mereka melampaui kapal buat jadi lebih efisien. Tapi, ya sehebat apapun rencananya, industri perkapalan itu penuh ketidakpastian. Lautannya sering bergejolak. Sekarang mari kita lihat konteks pasar saat ini dan gimana ONE harus pinter-pinter menavigasi situasi yang sulit ini. Perjalanan ONE ini, dramatis banget. Awalnya kan gabungan 3 perusahaan pelayaran Jepang di 2017 sempat terseok-seok di awal. Tapi, mereka cepat banget membalikan keadaan.
Cuma dalam 5 tahun, mereka melesat jadi salah satu perusahaan paling untung di industri ini. Benar-benar kisah comeback yang luar biasa. Tapi, pesta itu tampaknya nggak selamanya. Baru-baru ini mereka malah melaporkan kerugian sebesar 88 juta dolar. Kok bisa? Ya karena tarif angkutan anjlok drastis dan pasar kebanjiran kapal. Ini pengingat yang keras ya, bahkan pemain jagoan pun bisa kena pukul sama dinamika pasar yang brutal. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Di tengah dunia yang nggak menentu ini, apakah pertaruhan besar Wane bakal membuahkan hasil? Apakah semua investasi masih mereka di pertumbuhan, teknologi hijau, dan kontrol rantai pasokan ini bakal jadi langkah jenius? Atau malah jadi pertaruhan yang terlalu berisiko? Cuma waktu yang bisa menjawab. Dan mungkin, masa depan perdagangan global juga ikut dipertaruhkan dalam jawaban itu.